loh, Fiti khotbahnya nggak ada. Kayak mana disebut pendeta? Jangan sampai pendeta hau-hau ini. Udah Fandi, kok kalau nggak tahu kok nggak usah ngomong Fandi ya. Loh, mana Jangan bukti dia kayak pendeta? ngarang-ngarang cerita dulu. Bukti dia pendeta mana? Mungkin maksudnya pendesta, barangkali. Ah, bisa jadi. Kok orang kayak gini kau bawa? Gimana Bang Zuma? Iya, nggak apa-apa. Kita lihat aja kapasitas orang ini. Siap. Ya kita kan nggak perlu dengan ucapan dan kapasitas, kita lihat dulu nanti. Saya mau naikkan satu orang ya untuk timer ya. Saya mau naikkan satu orang untuk timer Oke, untuk naik, waktu. Oke. Nora mungkin bisa, itu Nora. Kalau nonton live saya Nora. Naik Nora. Bikin timer. Nora Ritonang silakan naik. Bentar ya, saya buka data dulu ya. Oke, ada timer, silakan. Nora, itu Nora siapkan Assalamualaikum 5. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Waalaikumsalam sebentar, saya warahmatullahi setting dulu HP saya untuk timer. Ya, 55 menit ya. Ini kayak mana? Open game saja. Pandi, itunya tolong dulu Pandi dirubah ya, jangan pendeta Olan lagi, jangan gitu bikinnya, bikin Oh, iya, si siap. Zuma pendeta Olan, udah cukup itu aja, nggak usah gini-gini pendetanya Olan, jangan kayak gitu. Ingat ya, kalau menghujat tempatnya di tempat sampah, nggak Kan disimpan. saya bilang di sini bukan penghujat, kamu jangan menghujat agama saya. Oke, ini peringatan Tidak akan saja menghujat agama karena kami kamu. tahu kapasitasnya orang-orang Kristen termasuk pendeta, pastor dan Roma. Kami tahu Kami pun juga kapasitasnya. tahu kapasitas Nggak ada kamu, yang kompeten. Fandi. Dengar dulu, Nggak ada yang- kita lihat dulu siapa Apa dulu, sih? jangan kayak gitu kamu. Jangan kacau suasana. Iya paman. Oke, ini sudah ada ya timernya ya. Berapa menit? Prolog 5 menit. Tahu nggak prolog, Pak Safir? Jangan sampai nggak tahu prolog ini. Pak Safir, Sorry, silakan. Iya. silakan. Mau prolog duluan Pak? Silakan. Enggak, si Juma aja duluan, silakan. Apa temanya? Ya, konsep ketuhanan. Ala yang benar. Dari Oke. pengajarannya, dari ajarannya. Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Berbicara mengenai Tuhan yang betul, Islam itu mengenal kemudian Tuhan ketika Nabi Muhammad SAW menerima pengajaran Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallah. Jadi di situ dikatakan sesungguhnya Allah memilih kemudian jalan untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi ini Nabi Ibrahim, Abraham di dalam agama saudara kita Yahudi, itu kemudian mewasiatkan kepada keturunannya untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan, jangan yang lain. Ini juga tertuang di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhan adalah Tuhan akan menjadi Tuhan Abraham, Ismail, Ishak dan keturunannya. Itu jelas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am kuntum syuhada'a is hadara yaqub al maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi seluruh nabi dari Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak itu menyembah Tuhan yang satu, yang mereka kemudian sebut Eloah. Kalau di Islam disebut Allah. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad SAW menerima firman,
yang mengabarkan kemudian kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi datang kepada Nabi Musa. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, aku Allah berfirman kepadamu, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Nah, ini Nabi Musa di dalam Al-Quran diajarkan yang datang kepadanya adalah Allah. Nah, ini Tuhan yang betul berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian mewasiatkan bahwa orang-orang Yahudi harus beriman kepada Allah. Nah, ini yang perlu dipahamkan tentang konsep Tuhan. Lalu kemudian berbicara mengenai ketuhanan, umat Islam itu diterangkan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, mengikrarkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ahad, bukan 2 ataupun 3, apalagi 7. Ya, Allahus samad, Allah Tuhannya umat Islam tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah Tuhannya umat Islam itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu di luar daripada dirinya yang setara dengan dirinya. Jadi konsep Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu berkesesuaian dengan konsep Tuhan yang ada di dalam agama Yahudi. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya itu makhluk, ciptaan, roh. Bahkan dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen, Tuhan mereka itu adalah pneuma. Pneuma itu bisa diartikan hantu, pneuma itu bisa diartikan roh, pneuma itu juga bisa diartikan malaikat, tapi tidak bisa diartikan sebagai Tuhan. Jadi Kristen menyembah makhluk halus berdasarkan dengan kitabnya Kristen itu sendiri. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa ketika didatangkan kemudian kepadanya malaikat, Nabi Musa diajarkan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Al-Quran mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci dan maha tinggi. Sesuai dengan Yesaya 6 nomor 15, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Kristen itu terkutuk di atas pohon, digantung di atas pohon secara terkutuk. Inilah yang disembah oleh orang-orang barat, yaitu makhluk yang digantung di atas pohon dengan cara terkutuk. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, kitabnya Yahudi juga di Ulangan 21 nomor 22 dan 23, dan pengakuan nabinya Kristen, Nabi Paulus juga menerangkan di dalam Galatia 3 nomor 13 bahwa sesungguhnya Kristen menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas pohon. Demikian. Waktu habis. Oke, terima kasih Juma. Jadi berbicara kata Kristen, ya jelas di Kristen adalah Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah Roh. Tetapi di agama seberang Allah itu zat. Ya, dikatakan oleh Juma bahwa Allah itu tidak berbentuk. Oke, itu perkataan darimu. Tetapi banyak ayat-ayat yang berkontradiksi dengan ayat yang kau bilang itu, bahwa Allah tidak bisa diserupakan, Allah tidak bisa dilihat. Sebentar, saya kasih. Jangan dulu, saya kasih jelaskan ayatnya. dulu Tuhanmu. Jelaskan dulu Tuhanmu, bro. Anda tahu Tuhanmu dulu, problem bro. nggak? Ini Oke. kenapa orang-orang Tuhanmu dulu, bro. Orang Kristen botol kok. yang dibawa Orang sini? oke. Bagaimana Apa? ini Fandi? Kamu nggak Stop, netral loh stop. Fandi. Tuhanmu dulu, perkenalkan Tuhanmu. Saya ingin tahu, Bang. Oke. Yang mana Tuhanmu itu, Bang? Stop dulu, stop dulu, Dengarkan stop orang dulu. bicara Kenapa? dulu. Kasih waktu dulu kami. Enggak, Ya, kalau Tuhan kamu Tadi jelaskan juga dulu. seberang juga tentang Ini Kristen kok. waktunya gini, Dia gini, seberang Bang. tentang Tuhanmu dulu Kristen. jelaskan, baru Tadi kamu convert ke nyebrang Tuhan tentang umat Kristen. Islam. Yes, Tadi tapi kau saya ngomong- jelaskan Tuhan saya dulu kan. Saya jelaskan Oke. Tuhan saya dulu. Ya saya Wah, jelaskan gitu tadi dong. kan Allah itu roh. Silakan, nggak apa-apa. Ya, silakan Anda ya. menjelaskan Tuhan Anda dulu, brother, di kekristenan, baru Anda boleh sentil-sentil sedikit ketuhanan di dalam Islam. Kayak gitu, prolog saja nggak tahu gimana cara, silakan. Udah gak usah framing. Ya. Jadi mengenal kekristenan, ya, dikatakan di Perjanjian Lama, di Kejadian 1 ayat 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah
melayang-layang di atas bumi. Kejadian 1 ayat 2. Allah itu roh. Kejadian 4 ayat 24. Allah itu roh. Ya, berbicara keesaan. Kita mengklaim juga bahwa Allah kita esa. Dikatakan di Ulangan 4 ayat 6. Dikatakan Allah itu esa. Di dalam bahasa Yunani yaitu Yahid. Kok Yunani? Sebentar, jangan dulu. Jangan potong. Salah baca Google itu, Bang. Google-nya Jangan salah. potong dulu. Jangan Cuma- membohongi di sini. Masa ya? Jangan potong. jangan Itulah. ini dulu, Stop dulu. Jangan membohong di sini, nggak bagus. Sebentar, saya mau jangan dipotong dulu saya ngomong. Ya. Ya, Oke. diain dong. Kalau di salah Ya, jangan itu dia apa dulu salah. di pause dulu. Jangan dipotong dulu Juma. Jangan membohongi orang, Ya. nggak bagus. Bukan membohongi, memang esa Masa itu bahasa di dalam Yunani- bahasa Yunani apa? Ya, Allah itu esa ehad Iya, di dalam bahasa Yunaninya Ibrani. apa? Bahasa Ibrani udah jangan dulu potong, Ibrani, gitu dong. Jangan dulu potong, jangan Jangan dulu bohong, potong. jangan bohong. Jangan kebiasaan Bukan gereja dibawa ke bohong, sini. jangan dulu potong. Paham nggak? Ya. Jadi jelas dikatakan di Markus 20:11 Tuhan Allah kita esa. Di 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 karena Allah itu esa. Jelas esa. Menjelaskan tentang Tuhan kekristenan, ya, dikatakan bahwa semua umat manusia telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 dan Roma 3 ayat 23 upah dosa adalah maut. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, maka dikatakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah kedatangan Sang Firman menjadi manusia. Maka itu dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berbicara kata firman, itu berbicara bahasa Yunani logos. Logos kita buka di Bible Hub adalah ide atau kecerdasan yang berasal dari Allah. Karena itu kecerdasan Allah yang dalam diri Allah. Maka itu Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 38, aku datang dari atas. Yohanes 8 ayat 22, aku dari surga. Kalau engkau nggak percaya aku dia, maka engkau mati akan dosamu. Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Mengenal Yesus sebelum dia menjadi manusia, Yohanes 1:14, yaitu menjadi manusia atau daging, sarke, itu berbicara kepada Sang Firman itu. Sebelum dia turun, diutus menjadi manusia. Jadi kita kenali dulu siapa Yesus. Maka itu di Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menjadi sama dengan Allah. Tetapi dia mau menjadi hamba dan menjadi manusia. Di situ antropos. Jadi kau kenali dulu Yesus itu. Dia adalah roh itu yang menjadi, yang mendiami manusia. Maka itu dikatakan Kolose 2 ayat 9. Di dalam kemanusiaannya dipenuhi kodrat ilahi. Dia memiliki dua kodrat yang namanya ilahi dan manusia. Berbeda dengan Islam. Ya, dikatakan Tuhan itu tidak diserupakan. Tetapi banyak ayat-ayat mengajarkan bahwa Allah itu punya wujud. Ya, dikatakan di Sahih Bukhari. Saya buka ayatnya ya, sabar dulu. Sahih Bukhari dikatakan, Rabbmu 6883, Allah dilihat dengan mata telanjang. Al-Qiyamah ayat 22-23, memandang Tuhannya. Dikatakan lagi Muslim 3406, tangan Allah kanan semua. Ya. Dikatakan lagi, ya, dikatakan Muslim 3406 atau dikatakan 5075, Allah membentuk Adam dalam bentuknya. Berarti Allahmu berwujud. Karena dikatakan diterapkan ayat 3875, Allah menciptakan dengan kedua tangannya. waktunya habis. Berarti dia punya wujud. Udah bang, Iya, silakan.
Silakan Jadi pertanyaanmu, Juma. sebentar izin ya, sebelum dilanjutkan ini sebenarnya belum waktu sesi tanya jawab atau mengeluarkan statement yang gak jelas yang kita tidak pahami. Tetapi karena Bang Safir memulai, silakan Bang Zuma menjawab, kasih waktu 5 menit menjawab sekaligus terakhir Bang Zuma boleh bertanya satu pertanyaan kepada beliau. Silakan. Iya. Jadi Kalau bisa buka data, host. Kalau bisa buka data aja supaya kita enak. saya nggak Sambil bisa buka buka data. data karena saya nggak. Oh, ini. nanti kamu Oke, framing betul. comot-comot. Saya nggak enak Ya, gitu. Anda tinggal baca Bible aja. Panggil Roh Kudus Anda untuk membimbing Anda, oke? Nggak bisa dong. Ketika Nggak saya data membaca dong. dalil, Supaya anak dong. ketika saya membaca dalil, Roh Kudusnya disuruh siaga satu untuk menunjukkan data-data itu, oke? Nah, gini, Bung. Anda mengatakan Tuhan Anda itu esa, itu bohong, itu penipuan. Tuhan Anda itu 3. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda Tuhannya Yahudi, itu penipuan. Tuhan Anda itu Tuhannya Romawi. Tuhan Anda itu namanya Yesus, makhluk yang terkutuk. Oke? Anda mengatakan sendiri bahwa Yesus itu memiliki 2 kodrat. Itu sudah membatalkan keesaan. Anda harus banyak belajar. Lalu kemudian yang dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Bukan berarti Anda punya muka, monyet juga punya muka, berarti Anda sama seperti monyet. Paham ya? Allah memiliki wajah, manusia juga memiliki wajah, tapi Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah maha mendengar, manusia mendengar. Allah maha melihat, manusia melihat. Jadi Anda tidak bisa mensifati pencipta langit dan bumi itu dengan sifat manusia, seperti Yesus yang Anda tuhankan itu. Nah, kemudian ketika di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian bahwasanya roh itu adalah ciptaan, maka yang Anda tuhankan selama ini itu adalah ciptaan Tuhan. Kolose 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh yang berdiam kemudian di dalam diri manusia. Sedangkan kalau Anda melihat Yohanes 4 nomor 24, Anda tertulis jelas di situ. Pneuma hot theos. Apa artinya? Hantu itu adalah dewa. Pneuma itu artinya hantu atau makhluk halus atau roh. Roh itu adalah dewa. Nah, orang-orang Kristen sebelum mereka kemudian menjadi Kristen, mereka memang penyembah roh. Mereka itu penyembah roh-roh. Hercules, Zeus, Horus, itu semuanya roh. Sehingga ketika kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah roh, Tuhan Anda itu kemudian adalah makhluk, maka itu sudah bertentangan dengan ajaran Bani Israel. Bani Israel, Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi maha tinggi, tidak serupa, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk. Kitabnya orang Yahudi, Mazmur 104 nomor 30 jelas dikatakan di sana, Tesalak rukaka yebareun utekades penei adama. Artinya apa? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Jadi kitabnya orang Yahudi mengatakan roh itu ciptaan. Dan juga di dalam kitabmu, di dalam tulisan Paulus, Kolose Filipi, di Kolose 1 nomor 16 diterangkan begini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi roh yang tidak kelihatan itu diciptakan oleh Tuhan. Kolose 1 nomor 16. Itulah sih. Jadi kau mencipta apa? Saudara-saudara Kristen menyembah ciptaan Tuhan berupa roh. Roh itu adalah makhluk halus. Jadi kalau kita berbicara konsep ketuhanan, umat Islam menyembah kemudian Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 5 nomor 16, subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah terkutuk, jadi daging. Jadi daging berarti dia punya darah, punya kotoran, punya punya kotoran hidung, kotoran mata, kotoran perut, anus, dan seterusnya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Sehingga ketika saudara menyembah makhluk, maka gugurlah ketuhanan saudara. Gugurlah ketuhanan yang Anda sembah.
Makanya Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang digantung di atas pohon itu adalah makhluk terkutuk, dan itulah yang Anda sembah. Makanya di Kristen kalau Anda mengatakan bahwa Anda penyembah yang esa, Anda bohong. Di dalam kitab saudara 1 Timotius 2 nomor 5, karena dewa itu esa, maka esa pula Yesus yang menjadi perantara antara dewa dan manusia, yaitu manusia Kristus. Berarti ada dua yang esa. Bapa esa, Yesus juga esa. Ini sudah bahaya ini. Yesus esa, Bapa juga esa. Ada dua yang esa. Tuhan Anda terjeduk dua. Demikian. Baik. Silakan Bang Oke, Safir. besarkan saya. Oke. Ya itu sudah itu, Perhatikan ya. Bang. Ditanggapi, Saya buka Bang. surat Al-Kalam ayat Bang, 42 Bang, sangat. izin Bang, ditanggapi dulu Bang. Bang ditanggapi Iya, saya dulu. ketanggapi nanti sebentar. Oh iya, Ya. silakan. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk berseru, namun mereka tidak mampu, maka itu dikatakan ya, Sahih Bukhari 4538. Ini penekanannya. Allah bersabda, Rabb kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap mukmin dan mukminah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika dunia itu sujud. Jadi ketika Allahmu menampakkan betis, mereka sujud. Maka itu dijelaskan Sahih Bukhari 683. Allah dilihat dengan mata telanjang. Kamu jangan menipu Juma. Ya. Tetapi kalau berbicara kekristenan, dikatakan di Keluaran 3 ya, ayat 16 dikatakan di sini. Saya baca ya. Ini firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Musa, aku adalah aku, aku sudah ada dan aku akan datang. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allah nama yang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi jelas Allah yang benar di penjelaman adalah Allah Abraham dan Allah Yakub dan Allah Yakub. Dan itu dikatakan oleh Yesus kembali di Matius 25, dikatakan di sini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Matius 22 ayat 26 dikatakan di sini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, dijelaskan diucapkan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 46. Saya buka. Nih ya, Yohanes 5 ayat 46 dikatakan di sini. Dikatakan Yohanes 5 ayat 46. Nih. Perhatikan. Sebab itu jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia menulis tentang aku. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena dia sang firman yang menampakkan di prainkarnasi kepada Musa. Waktu dia berteofani, dia menampakkan diri kepada Musa. Itu ayatnya di Keluaran 3 ayat 4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri berseru kepada Musa. Ya, malaikat Tuhan itu berbicara kepada sang Yod-Heh-Vav-Heh itu, sang firman itu yang menampakkan diri kepada Musa. Malak Elohim. Dikatakan lagi di Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang malam. Itu sang firman. Keluaran 12 ayat 78. Musa berhadapan muka berbicara dengan dia terus terang. Artinya apa? Musa menulis tentang dia Juma. Maka itu Kejadian 18 ayat 1. Allah menampakkan diri kepada Abraham, yaitu sang firman-Nya menjadi manusia. Jadi Allah Yahudi dan Allah yang Kristen sama-sama berteofani, menampakkan diri. Tetapi di perjanjian baru Allah berinkarnen menjadi manusia yang permanen, imanen, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas Allah Kristen itu Allah yang transenden, yaitu Sang Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan Allah yang imanen, yaitu Yesus Kristus. Maka bilang Kolose 1:15, akulah gambar Allah. Maka dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu.
Dikatakan Yohanes 14 dikatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika engkau melihat Bapa, engkau melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah gambar yang terlihat, Tuhan yang terlihat, dan Bapa adalah gambar yang tidak terlihat. Kamu pahami Juma? Sama kami, Allah yang roh, bukan Allah yang apa dikatakan? Zat yang punya tubuh, betis dan tangan Allah kanan semua. Kau jelaskan itu. Jangan kau kemana-mana menjelaskan Juma. Ya, kau jelaskan itu. Jadi kita tahu dan paham apa itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang namanya 3 hipotesis, 3 realita konkret, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Satu hakikat. Sama juga seperti tubuhmu Juma. Manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan. Di dalam manusia ada tubuh dan jiwa dan roh. Kalau salah satu dipisahkan, engkau bukan manusia Juma. Paham ya? Jadi begitulah analogi untuk mengalah. Silakan. Siap, brother. Iya. Thank you. Nah, Jadi- Bang Zuma ditanggapi tadi yang dipertanyakan, terus Bang Zuma bertanya lagi mungkin kayak gitu ya Bang Zuma. Silakan. Oke. Nah, ini orang tak ada ilmunya ini. Yauma yuksafu an saqa wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ini bukan betis Tuhan ini yang disingkapkan di sini, tapi betis manusia yang ada kemudian di padang mahsyar. Ini bercerita tentang padang mahsyar, ini bercerita tentang hari kiamat. Jadi yang diceritakan di sini adalah bagaimana kemudian adanya ketakutan hebat. Seperti misalnya kalau ada orang ketakutan, lalu kemudian menyingkap kainnya, memperlihatkan betisnya, artinya ambil kuda-kuda langkah 1000. Ini yang dimaksud ayat ini. Itu yang perlu dipahami. Tapi Anda tidak akan pernah sampai ke sana karena ini Al-Quran, sementara Anda hanya umat terjemah. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, Tuhan Anda katakan adalah Tuhannya Yahudi, itu mimpi. Tuhan Anda roh. Tuhannya Yahudi bukan roh, Tuhannya Yahudi pencipta roh. Bahkan Kolose 1:16 menerangkan itu, segala sesuatu yang tidak kelihatan adalah ciptaan. Roh itu ciptaan. Yesus itu ciptaan. Tuhan Anda adalah roh. Yang datang kepada Musa itu bukan Yesus. Lalu kemudian Anda membawa data, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Lah, Musa mengatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Musa mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Musa mengatakan tak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Yesus pun mengatakan Yohanes 5 nomor 37, Bapa tidak bisa kau, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lalu Yesus yang didengar dan dilihat bahkan dibunuh itu siapa? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi membawa data. Tuhannya Kristen itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi pun bukan Tuhannya Kristen. Yang dimaksud Tuhannya Yahudi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sebelum aku mengutusmu, aku telah mengutus nabiku lebih dulu bernama Musa. Aku berfirman kepadanya, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuh jelas. Tuhannya umat Islam berfirman kepada Tuhannya Bani Israel. Lalu Tuhan kami pun jelas dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah adalah sembahan Bani Ishak, Bani Ibrahim, Ishak, Yakub dan seterusnya. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yakub, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nanti tolong Anda jawab saya, di mana di kitabnya Yahudi mengajarkan menyembah anak-anaknya Maria? Di mana di kitabnya Yahudi diperintahkan menyembah roh, hantu, makhluk halus? Di mana itu tertulis? Tolong Anda tunjukkan. Ya, karena Tuhan kami umat Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Bani Yakub itu adalah Tuhan yang sama. Anda boleh lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menjadi Tuhan, menjadi sembahan Bani Ishak, Bani Ismail secara turun-temurun.
Nah, kalau kemudian Anda mengatakan dalam pemikiran saudara, Tuhan kami kemudian punya betis, Tuhan kami punya tangan kanan, Yesus punya tangan kanan, dia juga punya betis, tak ada yang salah. Kalau Anda menggunakan konsep itu, oke? Berarti Anda ingin menyamakan Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Anda. Karena Yesus punya betis, Cak Ayu, Yesus punya tangan, Cak Ayu. Anda menginginkan Tuhan kami juga sama dengan Tuhan Anda. Kalau Anda membantah wujud daripada Tuhan kami, kenapa betisnya Yesus Anda tuhankan? Kenapa tangannya Yesus Anda tuhankan? Tapi yang permasalahannya di sini bukan di situ. Permasalahannya di sini ada dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan mereka yang mereka sebut Elohim itu adalah roh, hantu. Ada enggak di dalam kitabnya Yahudi bahwa sembahan mereka itu adalah hantu? Adalah pneuma, roh. Kalau ada tolong tunjukkan. Di mana tertulis itu? Saya pingin baca. Di mana dikatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu roh. Setahu saya yang menyembah roh itu adalah agama pagan. Demikian. Baik, silakan Bang Safir. Dijawab ya. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya dibuka. Nanti pas mulai ngomong langsung Datanya bro, ya. Kalau Allah itu roh. Dikatakan Kejadian 1 ayat 2. Saya buka banyak data. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Roh. Kejadian 41 ayat 38. Nih, Kejadian 1 ayat 4 ayat 38. Kejadian 41. Banyak Juma, saya pakai data Juma. Perhatikan. Ya. Kejadian 41 ayat 38 dikatakan di sini. Ya. Perhatikan Juma. Nih. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawai, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Keluaran 31. Saya pakai data Juma. Ini yang kau minta. Keluaran 31 ayat 3 dikatakan. Banyak lagi Juma. Nih. Dan telah, perhatikan, kupenuhi dengan roh Allah, dengan kalian dan pengertian dan pengetahuan segala macam pekerjaan. Jadi jelas di dalam perjanjian lama Allah itu roh, dan ditekankan di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Gitu Juma. Ya. Ada ayatnya Juma. Tapi ketika kamu bilang bahwa itu roh itu manusia, kamu baca ini Juma. Ini sekali lagi saya mulai. 4538. Robmu ini manusia kah Juma? Robmu ketika menampakkan betisnya, ini robmu Juma, bukan manusia yang menampakkan betis. Gimana sih? Pemikiranmu Juma, perbaiki Juma, jangan kamu gak jujur Juma. Maka itu dikatakan di sini ya, di Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Nih, tangan Allah kanan semua. Ya, perhatikan Juma. Nih, Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Wassalam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Awazalla. Ya, sedangkan kedua tangan Allah, ya Juma, kedua tangan Allah Juma, yaitu orang yang berlaku adil dan hukum adil dalam keluarga dan dalam melaksanakan tugas. Kedua tangan Allah Juma, kanan semua. Jadi jelas Alkitab sudah menjelaskan bahwa Allah itu roh. Jadi tentang ketuhanan Yesus sudah dibilang dari tadi Juma. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu Yesus ngomong Juma. Yohanes 8 ayat 54. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Kalau dia bukan sang firman sejak dahulu kala. Kami Juma, dia sudah ada Juma. Maka itu banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus.
Ya, Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Itu perkataan Allah. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena berharga manusia di mata Tuhan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan manusia sebagai gantimu. Ada nubuatannya cuma Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Maka itu dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan denganmu, keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepada iblis. Maka itu lahirlah manusia akan meremukkan iblis. Siapa? Yesus Kristus. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu juga. Maka itu dikatakan Yesaya 43:3, sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ada dikatakan juru selamat cuma Yesaya 43:3. Maka itu Yesus adalah juru selamat dunia. Dikatakan, ditekankan di Matius, akan lahir anak menjadi juru selamat dunia. Jadi cuma harus paham tentang itu. Ya, maka dikatakan Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan hendaklah menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi besar dan raja atas keturunanmu. Kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus cuma. Udah saya jawab. Sekarang kamu jawab bahwa Allahmu itu punya betis. Oke lah, gak usah lagi ke situ lagi. Allahmu tangan kanan semua cuma. Ya. Oke. Baik. Silakan nanti kita bahas lagi berikutnya. Silakan Juma. Biar lebih edukasi kawan-kawan di bawah ya. Mungkin Bang Zuma menjawab terus bertanya, terus begitu pula sebaliknya Bang Safir menjawab, kalau sudah ditanya menjawab baru bertanya lagi. Nggak usah pakai timer lah, dewasa aja lah diskusi. Saya rasa nggak ada penghujat. Pakai timer aja, nggak apa-apa biar enak. Ya, dikurangi aja 3 menit aja Noraya. Oke. Supaya tidak terlalu lama. Pakai timer aja biar lebih enak gitu loh. Tahu Iya, kan? 3 menit aja. Iya, udah. Silakan Kanda. Iya, baik. Nah, ini kalau penyembah makhluk ini, kalau berbicara mengenai tangan Allah yang dibayangkan adalah tangan makhluk. Kan penyembah makhluk. Seperti tangannya Yesus, kan ketika masih bayi masih imut-imut. Sedangkan hadis riwayat Muslim, ketika kemudian berbicara kedua tangan Allah itu, yaitu tangan kanan, itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh ahli bid'ah mujassimah yang mengira bahwa Allah itu makhluk. Memang Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Artinya ada. Tapi kalaupun kemudian saudara Kristen ini memaksakan kemudian bahwasanya Tuhan itu harus ada tangan, harus ada betis, lalu Yesus tangan, betis, harusnya Anda berdamai dengan itu. Tetapi permasalahannya sekali lagi, yang saya minta di mana kitabnya Yahudi menjelaskan Allah itu adalah roh. Yang kau tunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh dewa melayang-layang, roteos melayang-layang di atas permukaan air. Loh, roh dewa, roh Tuhan. Kalau berbicara mengenai roh Tuhan, baca Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan tidak selama-lamanya berada dalam diri manusia. Roh Tuhan berarti dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Berarti kita Tuhan gitu. Roh Tuhan itu sama seperti hamba Tuhan, rumah Tuhan, bait Tuhan, ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan. Bukan berarti malaikat itu Tuhan, bait Tuhan bukan berarti bait itu Tuhan. Inilah kalian. Kemudian Anda membawa Kejadian 41 lagi. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Loh, mana roh itu adalah Allah? Mana tertulis Allah itu adalah roh di mana? Elizabeth penuh dengan roh, Yohanes penuh dengan roh, Zakaria penuh dengan roh. Berarti semua dia itu Tuhan gitu. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi menjelaskan bahwa orang Yahudi itu Tuhannya roh? Tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Sedangkan Kristen memang betul Tuhannya adalah roh. Wahyu 5 nomor 7. Binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhanmu. Jadi Tuhannya Kristen itu menurut penggambaran penulis Wahyu
Dia melihat bahwa sosok yang ditemui di situ adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh Rotheos. Jadi Kristen itu menyembah makhluk halus yang kau sembah, bukan seperti Yahudi. Yahudi itu tidak. Waktunya habis Bang Zuma, waktunya habis. Loh kok habis? Ya, 3 Bukannya menit. 5 menit. Si Pandi minta 3 Turun menit. supaya cepat. Nanti habis ini bisa TikTok-kan, biar bisa TikTok-kan. Ada pertanyaan Bang Zuma, silakan. Yang tadi saja ya pertanyaannya. Iya, oke. Silakan, Ya, silakan. jawab Ya, pertanyaan saya. perhatikan. Di mana di Bibelnya Yahudi, bukan Bibel Kristen ya, di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh. Jangan kau balik. Roh Elohim. Perhatikan ya. Baca di Jubah. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk kosong. Lihat. Dan Ya. ruah. Apa? Nih, perhatikan. Ruah apa? Ruah Elohim. Ruah Elohim, roh Tuhan. Ruah Elohim. Roh Tuhan. Roh Iya, memang. Allah di dalam bahasa Arab. Elohim dalam bahasa Ibrani. Ya, Elohim ruah Allah, jamak. ruah Allah. Ruah Ruah Allah, kenapa Allah, emang? ruah Allah. Udah? Ruah itu roh cuma. Yang saya tanya, pertanyaan saya dong. Ya udah, saya jawab. Mana pertanyaan Roh saya itu apa? ruah. Roh Pertanyaan Allah. saya Kenapa apa? cuma? Pertanyaan saya apa? Tunjukkan di perjanjian lama orang Yahudi Allah itu roh. Ya, mana tertulis? Ya Allah udah ini roh. Itu roh Allah. Dan, apa? Aduh, dan itu roh Allah. ruah. Yang saya tanya, Ruah roh adalah Elohim. Allah. Allah adalah roh. Kamu cuma Mana? gak mungkin harus tertulis begitu cuma. Kamu harus paham kalau dikatakan roh ya udah itu berbicara roh Allah. Kamu jangan framing. Loh, jadi kalau dikatakan bait Allah, berarti bait itu adalah Allah. Allah itu adalah bait. Allah itu di rumah. Gitu. Bait Allah ya Artinya? di mana kita berdoa. Artinya apa kalau bait Allah? Artinya apa Jangan kalau bait dulu Allah? potong-potong. Ya bait Allah itu luas maknanya cuma. Iya. Ketika saya berdoa, perhatikan, ketika saya berdoa, saya mengundang bait Allah di dalam hidup saya. Karena roh itu adalah bait Allah. Di mana roh berada, di situ aku berada. Itulah bait Allah. Paham tidak Juma? Saya Ketika minta dalil, engkau saya minta memanggil dalil, roh Bung. itu. Oh ini. Saya minta dalil. Nih. Dalil. Ya ini dia. Ketika ayat Alkitab 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saya minta dalil Tuhannya orang Yahudi roh itu di mana tertulis? Kan sudah saya jelaskan Juma. Kenapa berbeli lagi Juma? Dalil, saya minta dalil. Bukan roh Elohim. Saya sudah bukan. tunjukkan tadi. Gimana sih kamu? Itu bukan, itu adalah roh Allah. Yang saya tanya, Allah itu adalah roh. Mana? Roh Ya, Allah, dijelaskan ciptaan di- Allah, Aduh, malaikat Allah. Inilah akal si Juma. Ketika dari bilang roh Allah, ya berarti roh itu Allah. Loh, gimana Jadi caranya saya tuh? tanya kamu, ini roh siapa ini? Ini roh siapa ini? Saya tanya kamu, ini roh siapa? Roh Allah, artinya Ya roh udah, ciptaan Allah. berarti Allah itu Yang saya roh. minta di mana dalilnya Allah itu roh? Yohanes 4 ayat 24 di perjanjian baru itu Itu di kitabmu menjelaskan itu Tuhanmu Bang. Yang saya minta Tuhannya Alkitab kami Yahudi. tidak bisa dipisahkan dari kejadian sampai wahyu. Kamunya Yang saya minta dipisahkan. kitabnya Perjanjian lama Yahudi. punya orang Yahudi. Yang Di mana pasti kitabnya Yahudi perjanjian mengatakan lama punya roh saya. itu adalah Allah di mana? Di mana? Di mana? Udahlah, jadi debat kusir jadinya ini. Ya saya minta dalil dong. Saya minta dalil. Kan saya sudah Anda tunjukkan. mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan Penipuan. Tuhannya Yahudi itu adalah roh. Mana Anda dalilnya? yang menipu ketika Mana rohmu dalilnya? menunjukkan Mana dalilnya? betis, Anda bilang itu Mana betis dalilnya? Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mas Safir izin Bang Zuma, kalau tidak bisa menjawab mualaf lawan itu Pak Sayonara. Ngapain? Sudah Mana dijelaskan dalilnya? Mana Allah itu dalilnya? roh. Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah. Ya udah, kalau roh Yang Allah saya berarti tanya dia roh. Allah itu Gimana sih, adalah Juma? roh. Sebagaimana Kau Juma. dengar. Di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Berarti Tuhan tidak serupa dengan makhluk.
Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Nih sekarang kau jawab Juma. Sahih Muslim pertanyaan saya 5075. belum dijawab. Allah Gimana dong? membentuk dalam bentuknya. Membentuk Adam. Gimana itu? Allah membentuk Adam, Allah menciptakan Adam. Tadi kan Allah saya sudah- membentuk Adam dalam bentuk. Allah membentuk Adam dalam bentuknya, dalam bentuk Adam. Kenapa rupanya? Itunya itu huruf besar Juma. Dalam bentuknya, dalam bentuk yang dirancang oleh Allah. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi rupa manusia, khalifah. rupa Allah mirip dalam bentuknya. Itu meniru mengambil Alkitab. Maka itu dikatakan Allah segambar dengan Allah. Gimana sih Juma? Udahlah, saya kira debat kusir ini. Dalil. Sudahlah. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Ayo, sudah saya jelaskan. Tidak ada kamu menjawab, tidak ada kamu menjawab. Sudah banyak Allah Tidak itu ada roh. kau menjawab. Allah itu melayang-layang, roh itu melayang-layang. Di Dia roh Kejadian yang 4:1, 38, melayang-layang. Keluaran 3 Itu, jadi kayak saudara. itu roh apa? Saudara, Roh siapa Anda itu? Sekarang saya tanya. Saudara, Ketika di situ roh Elohim itu roh siapa? di situ orang Yahudi bukan bukan memaknai Saya tanya kamu, ketika di situ Allah itu roh siapa itu? Saya tanya kamu. roh Allah. Ya udah, berarti Allah itu roh. Kau Oh balik-balik. begitu. Oh begitu. Kalau bumi ini bumi siapa? Bumi ini Allah. bumi siapa? Bumi Allah. Berarti Allah itu bumi gitu. Kamu itu belajar di mana? Yang dimaksud roh di situ, asal kamu ngerti, itu ruah. Ruah itu artinya boleh angin. Kalau orang Yahudi memaknainya udara, oksigen, angin. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru betul. Karena ini proses penciptaan. Tuhan tidak sedang menjelaskan eksistensi dirinya sebagai Tuhan. Enggak. Kejadian itu proses penciptaan alam semesta. Berarti ruah Elohim artinya angin. Angin Tuhan, udara Tuhan, oksigen Tuhan yang Tuhan ciptakan melayang di atas permukaan air. Ya, Juma. Anda lihat. Saya kira Juma kita Coba Anda debat lihat. kusir jadinya. Tunggu. Kita Coba nanti ketemu lagi, kita pakai tema lain. Coba Kita Anda debat kusir buka. jadinya. Coba Anda buka Saya ayat sudah berapa 27 kali nomor 3. menjelaskan ada Coba. roh Allah. Anda Ya, salah. gak Coba usah Anda lagi buka kita Ayub 27. Saudara, apa-apa lagi. saudara, coba Anda buka Kenapa? Ayub 27 nomor 3. Buka. Kenapa Ayub? Buka dulu supaya saya ajarin Anda apa itu roh Elohim. Gak usah kamu ajarin. Saya ajarin, buka. Ya kamu Kalau buka mau aja cerdas, situ. kalau mau cerdas buka Ayub 27 nomor 3. Silakan. Ya kamu buka aja situ kalau Buka. kamu mau Tadi Anda jelaskan. berani ruah Elohim. Biar Anda tahu ruah Elohim itu apa. Buka. Ya, Ayub 27 nomor 3. Kuajarin Anda apa itu ruah Udah, Elohim. saya kira cuma nanti kita lagi diskusi. Saya kira sudah berapa kali bolak-balik Baik, kita. Pak Pendeta ya, izin ya. Itu sudah terjawab Ya. tadi ya pertanyaan dari Bang Jadi Zuma ya. nanti kita lagi ketemu lagi dengan tema yang lain. Thank you ya semua. Salam semua. Assalamualaikum. Pak Nara. Ya. Oleh Adinda